Ya. Apakah Yesus itu mati atau tidak mati? Plus bangkit atau tidak bangkit? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah skriptura atau Bible dalam versi Tritunggal tadi itu menyebutkan nama Nabi Muhammad? Silakan. Yang pertanyaan kedua ditujukan kepada Dua-duanya. Oh, dua-duanya Wah, ya. Oke. Lanjut. Baik, siapa dulu menjawab? Boleh. Pak. Oke. Boleh. Semua pertanyaan Bapak akan langsung terjawab Yohanes 19 ayat 38 dan 40. Mereka menurunkan mayat Yesus. Langsung clear, langsung selesai. Ya. Itu ayat Alkitab. Lalu Kisah 4 ayat 33. Kebangkitan Tuhan. Ya, Yesus yang mati di salib dibangkitkan Allah karena yang mati manusia. Ketika yang mati Tuhan, dia bangkit sendiri. Ya, Kisah 2 ayat 32, Yesus dibangkitkan Allah, betul. Yesus bangkit sendiri juga betul. Yohanes berapa? Yohanes 5:18 apa 10:18? Coba agak lupa saya. 10:18 ya, bener ya? Iya, ya aku bisa mengambilnya kembali. Oh, aku berkuasa. Ya sudah, Bapak melalui beritahu. Ya, Ya. aku berkuasa. Jadi betul bangkit Pak, ya betul bangkit. Kemudian yang mati Yesus sudah selesai dengan 1938 dan 1940. Mereka menurunkan mayat Yesus, mengafani lalu menguburkan. Ini Soal ada kembangan yang lain gitu kan? Ini. Kenapa dia Eli lama sabatani? Selama hidup Yesus nggak pernah nyebut Eli itu. Berarti dia bukan Yesus. Itu bisa dijelaskan ya. Bisa dijelaskan. Lu jangan-jangan Yudas ya, itu bisa dijelaskan nanti. Tapi ending semua pertanyaan Bapak, mereka menurunkan mayat Yesus. Sudah langsung ke ya, ayat 38 ini. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. ayat 40. Ya, Ayat 40. mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Kisah 2 ayat 32. Inilah Yesus yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksi. Oke. Jadi semuanya itu ada saksinya di sini. Yesus dibangkitkan Allah ya Pak? Ya, Ya benar. Allah. Karena yang mati Yesus manusia. Tapi ketika yang mati Yesus Tuhan, maka berapa tadi Yohanes? Seberapa? 10:18. Beliau malah hafal. 10:18. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus yang mati itu manusia benar, yang mati Tuhan benar. Kalau yang mati Tuhan, dia bisa mengambilnya kembali, bangkit sendiri. Kalau yang mati manusia, dia dibangkitkan Allah. Siapakah Allahnya? Jangan bingung Bapak, Allahnya adalah Yesus sendiri. Kalau nomor 2, skriptura pernah sebut Nabi Muhammad. Mohon maaf ya Pak, nggak pernah Pak. Tidak seorang Tidak pun ada pengambil. sama sekali. Ya, tadi ulangan 18 mulai dari ayat 16, 17, 18 sama sekali. Ya, dia adalah seorang nabi ya dari antara bangsanya sendiri. Ya, seperti itu. Lalu nanti dia ya nabi ini akan mengucapkan firman ya. Ingat Pak, firman yang diucapkan Yesus itu setelah Yesus bangkit. Nggak pernah ada Yesus waktu masih manusia nih nulis. Matius kamu tulis ya. Ada. Aku lahir di Bethlehem, nggak ada kayak gitu. Kalau terjadi begitu, ini namanya skripsi, Pak. Disertasi, skripsi. Yesus harus roh dulu dari sana menurunkan dengan 3 cara. Ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Nah, kayak Matius ya tinggal diem aja gini. Dapat wahyu dari sana, tulis. Oke? Oke, siap. Ustadz, Yesus atau Nabi Isa, mungkin Nabi Isa bangkit atau tidak bangkit? Jadi kita ini mulia dengan Quran ya. Quran mengatakan begini Pak, wa qaulihim.
ada yang mengklaim, mereka berkata orang-orang Yahudi, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kata orang Yahudi, kami membunuh Al-Masih, membuatnya mati, Isa anak Maria. Tapi apa yang terjadi? Wa ma qataluhu, Nabi Isa, Nabi Yesus itu tidak dibunuhnya. Wa ma shalabuhu, tidak pula disalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tapi ada yang diserupakan. Diserupakan itu tidak disebutkan orangnya, Pak. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang yang berselisih paham dalam peristiwa itu, lafi syakkim minhu, mereka dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan ilmu apa-apa, illa tibazon, kecuali pakai prasangka. Itu tapi klaim Quran. Ya. Klaim Quran. Apakah ada pembuktiannya? Ada. Di mana buku yang Bapak pegang? Pak, tadi Bapak mengatakan Yesus mati karena di situ diturunkan mayatnya. Kalau Bapak baca original teksnya dalam Yunani, itu original teksnya adalah soma. Soma itu bukan mayat. Soma itu tubuh. Mayat itu tauma atau nekros. Dari 4 gospel, Pak. Dari 4 Bible, dari 4 skriptura itu, dari 4 agria graphia itu, Pak. Hanya satu yang kata tauma atau mayat itu jenazah. Yang lainnya soma, tubuh. Dan itu dibuktikan oleh apa? Oleh tadi Yusuf Arimatea, tadi yang Bapak lewat. Yusuf Arimatea datang untuk menurunkan tubuhnya. Lalu tubuh itu ditreatment, diperlakukan oleh Yusuf Arimatea dengan membaluri dengan minyak mur dan gaharu. Bapak lewat itu tadi, minyak mur dan gaharu banyaknya 50 kati. 50 kati itu 30 kilo, banyak. Di situ dikatakan dan rempah-rempah menurut tradisi Yahudi. Saya sudah keliling-keliling ke beberapa orang Yahudi, kata orang Yahudi, langsung dari mulut dia, dan bahkan saya rekam. Tidak ada satupun tradisi Yahudi yang membaluri mayat. Tidak ada. Tetapi mereka namanya taharah, memandikan, Pak. Sama seperti Islam, kalau mayat itu dimandikan. Kenapa Yesus dibaluri? Karena itu adalah tubuh yang hidup. Tidak ada diksi mati di situ. Kata siapa? Kata Yesus. Bapak buka Matius 12 nomor 38, 39, 40. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, orang Saduki, ketika bertanya terkait dengan kebangkitan, apa kata Yesus? Tanda untukmu angkatan jahat dan tidak setia ini adalah tanda Nabi Yunus. Apa? Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, hidup. Baca buku Yunus. Demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi, mati atau hidup? Hidup, kata Yesus. Jadi Yesus hidup saat itu, Pak. Nggak mati. Berdasarkan Bible. Coba lihat kesaksian Maria Magdalene. Bapak buka Markus 16 nomor 11. Apa kata Maria Magdalene? Ya hidup. Bible Bapak. Buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Mengapa kamu mencari orang hidup dan orang mati? Kalau hidup, kok bisa disebut bangkit? Tidak, Pak. Yesus tidak mati berdasarkan Bible Bapak. Kau coba lihat kita pembuktian kalau dia tidak bangkit. Bapak buka 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Apa kata Paulus? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang ditaburkan itu maksudnya dikuburkan. Orang nabur itu kan seperti benih dimasukkan ke dalam tangan. Orang yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, sedangkan yang bangkit adalah tubuh roh. Roh, kata Paulus. Yesus juga sama. Kalau bangkit itu seperti malaikat roh, pneuma. Pneuma roh, kata Yesus, kata Paulus. Kalau Bapak perhatikan ketika Yesus datang ke ruang perjamuan terakhir, menampakkan diri pada murid-murid, apa kata Yesus? Assalamualaikum, kata Yesus. Salam alaikum. Mereka terkejut dan mereka takut. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka tidak pernah diajarkan dia akan bangkit. Kalau diajarkan bangkit, ngapain terkejut? Aku akan datang kepadamu 2 hari lagi, 3 hari lagi. Oh, disambutlah. Ini terkejut, berarti tidak pernah diajarkan. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka menyangka Yesus hantu. Mereka menyangka Yesus roh. Kenapa? Karena mereka mendengar dari kabar angin kalau gurunya mati. Tidak ada satupun. Saya tantang ya. Berikan kepada saya satu saja murid yang memastikan Yesus mati. Sudah berbulan-bulan tidak pernah ada yang bisa menunjukkan. Nah, karena mereka tidak pernah menyaksikan Yesus mati. Markus 14:50 tadi semua murid melarikan diri. Mereka mendengar kabar angin kalau Yesus ini mati. Lalu ketika datang Yesus ke situ, mereka menyangka itu hantu. Tapi apa kata Yesus? Sini, lihat sini. Lihatlah, rabaklah. Ini daging, ini tulang. Ingat Pak kisah itu, Pak? Ini daging, ini tulang, ini tangan, kaki. Terus apa kata Yesus? Sedangkan hantu, roh, tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kata Paulus, kalau bangkit bentuknya roh. Yesus menampakkan diri bentuknya roh atau bukan roh? Roh, Pak. Ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Dia sedang menampakkan diri. Roh atau bukan roh? Roh, Ini daging, ini tulang. Tulang roh. Roh, maka dia tapi bisa nembus sedang dinding. menampakkan diri. Tidak ada situ menembus dinding. Nah, itu di kamarnya dikunci. Tidak ada satupun satu saja yang itu asumsi. kamarnya dikunci. ini Assalamualaikum. yang disangkakan malahum bihi min ilmin
illa tibazon, kecuali pakai prasangka-prasangka belaka. Oke. Satu Ustaz setelah Ya, ya. silakan. Itu ya. Jadi Silakan. berdasarkan Bible, Yesus tidak mati. Apakah ada yang mengklaim Yesus mati? Yes, ada. Paulus 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4. Dia harus mati sesuai dengan kitab suci. Dia harus dikuburkan dan dibangkitkan sesuai kitab suci. Sampai sekarang kitab suci nggak pernah ada yang ngomong gitu. Berikan kepada saya kisah para 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4, ada kitab suci yang berbicara terkait itu. Tak ada satupun. Siapa? Lukas. Siapa? Banyak orang-orang Yahudi mengatakan dia mati. Orang-orang tidak ada. Allah yang menyaksikan. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, tidak dibuatnya mati. Wa ma salabuhu. Dan ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengkonfirmasi kalau Yesus tidak mati dan juga tidak disalib. Itu poin pertama. Poin kedua, Pak. Kalau diksi Muhammad Anda menuntut dalam bahasa Indonesia nggak akan ada bisa. Tapi kalau Anda menuntut dalam bahasa originalnya, dalam konteks yang lebih mainstream ya, bukan dari dalam pemikiran Bapak sendiri. Kalau kita lihat, di Kidung Agung kan dikatakan tuh, kita sudah tahu semua, Hikomam Takim Wefullo Muhammadim. Ada Muhammad. Bahkan diucapkan oleh Yesus. Kalau ngikut dengan statement Yesus, ketika di Yohanes 16 nomor 13 diucapkan, jika roh kebenaran itu datang, dia datang untuk menunjukkan kebenaran, dosa-dosa dan seterusnya dan seterusnya. Roh kebenaran itu kalau kita bahasa dalam bahasa Ibrani itu Ruha Ahmad. Ahmad. Siapa yang mengkonfirmasi? Apakah itu cocokologi? Enggak, konteksnya yang mengkonfirmasi, Pak. Konteks di situ. Quran mengatakan, Pak, wa id qala Isa, dan ingatlah ketika Isa berkata, apa katanya? Inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Matius 15:24, Yesus hanya utusan untuk Bani Israel. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Membenarkan apa yang ada di antara kedua tangan mereka dari antara Taurah. Galatia pasal 4 nomor 4, Yesus tunduk patuh kepada hukum Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira Parakletos. Penghibur. Wa mubasysyiran Parakletos, roh pembenar, roh penghibur. Bi rasulin, dengan seorang rasul, seorang nabi. Ya'ti mim ba'di, datang setelahku. Yohanes 16 nomor 7. Jika aku pergi, dia datang. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, ruh kebenar namanya Ahmad. Saya tidak cocokologi, Pak. Konteksnya lah yang mengkonfirmasi itu. Bapak mau terima atau tidak terima? Kalau Bapak tidak terima berarti Bapak tertutup, Bapak bingung. Udah. Sebentar. Ini kan sebenarnya sesi tanya jawab audiens gitu. Jadi masuk ke sesi sebelumnya lagi nih. Nanti saya kasih kesempatan nih Bapak untuk menyanggah ya Pak, karena ini kita udah karena Ustadz udah auranya mengajak dialog lagi gitu. Mungkin setelah nanti sanggahan nanti dari Bapak, mungkin kita kasih kesempatan audiens lagi ya. Ini bukan sesi saling menanggapi ya. Mungkin Bapak silakan apa yang disampaikan Ustaz. Saya aja. Ya, berkali-kali saya menghargai ya kalau Bapak mengatakan begini begitu. Tapi please buktikan kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul. Kalau tidak bisa, mohon maaf, itu bukan kitab suci. Simpel kalau bagi kami. Bukan standar saya itu, Pak. Ya, monggo. Jadi ketika Bapak berkata, menurut kami begini begitu, saya cuman buktikan kitabmu ditulis oleh nabi dan rasul. Kalau tidak, ya monggo kalian imani sendiri. Bukan, kitab suci yang ditulis nabi itu menurut Bapak sendiri. Alkitab nulis kok. Tidak ada satupun dictionary yang mengatakan kitab suci itu harus ditulis nabi. Ditulis oleh Taurat Musa, Taurat ditulis Nabi Musa, Mazmur ditulis Tuhan Daud. berfirman pada Musa, Musa berkata kepada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Yang nulis Musa. Tuhan berfirman, Ulangan 34 nomor 5, lalu matilah Musa di tanah Moab. Yang nulis siapa? Itu Yosua. Berubah lagi. Tadi katanya Taurat Musa. Ada beberapa bagian di akhir itu Yosua. Gitu. Yosua yang nulis sama dengan kitabnya siapa? Paulus waktu mati siapa yang nulis? Enggak, Filemon. Bible Bapak itu unidentified. Kalau kita baca pada literatur Kristen, Katolik sebetulnya, Katolik identity. Buang aja Pak itu Katolik. Ya, kita itu literatur. Buang. Iya, Bapak boleh buang, tapi itu literatur yang ada. Tidak ada. Bahwa Markus bukan penulisnya Markus, Matius bukan penulisnya Matius, Buang. Lukas bukan penulisnya Lukas. Buang. Dan itu align dengan apa yang terus di situ, Pak. Lalu datanglah Yesus menuju Matius yang sedang ada di pemungut cukai, bermakan bersama Matius. Lalu pergilah bersama Matius. Kalau Matius yang menulis, lalu siapa ini? Buang, Pak. Itu menurut Bapak. Clear bagi kami Bukan clear. menurut yang common. Kenapa? Kristen. 22 Alkitab palsu kok. Buang.
Menurut Bapak, No, buang. siapa yang bilang buang? Saya bilang. Ya Bapak. Alkitab harus pakai Alkitab yang murni konsekuen. Menurut Bapak. Tidak juga Alkitab nulis gitu. Menurut kok. siapa? Alkitab kan nulis begitu. Kitab suci itu cuma satu, Pak. Apa? PLNPB. PLNPB. Yes. Bagus. Kalau Injil? Injil itu Yesus roh, bukan kitab. Loh, Yesus membawa Injil kok, memberitakan Injil? Ya, memberitakan aku yang nanti roh. Nggak ada di situ, Pak. Bapak nggak aja. Nah, bingungnya di sini nih. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Enggak, Yesus Yesus memberitakan memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil. Artinya Yesus memberitakan yang manusia nanti aku jadi roh. Abraham diberitakan Injil. Gimana bisa jelasin nggak? Diberikan Torah bahkan. Abraham diberikan Torah. Abraham Diberi diberitakan Injil. Diberitakan Injil. Iya, karena Injil secara definisi yang lebih generik, Pak. Apa Torah, Injil itu kalau dalam bahasa Yunani itu evangelion, kabar gembira. Kalau Torah itu hukum. Iya, Terus ya udah. Injil kitab gitu? Menurut Yesus, yes. Nas Injil. Kagak ada. Kagak pernah ada Injil itu kitab. Sudahlah, sudah. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, Pak. Ini ya, coba ini saya boleh ini ya. Kalau bertanya tadi, tanya kan Yesus mati atau tidak tadi? Pak, KPR pasal 8 nomor 3. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil. Iya. Itu nas. Ya udah ada berarti. Dari Ini, kitab ini itu. saya salah atau Bapak yang salah? Tidak. Loh, ini Dia nas yang itu. dia beritakan Injil, bukan ada nas Injil, nggak ada itu. Nas itu memberitakan Injil. Iya. Ya udah, berarti ada. Memberitakan Yesus roh. Banyak nas yang memberitakan Injil. Saya lanjut, makanya saya putus karena saya tahu jawaban Pak kemana. Memberitakan Injil Yesus. Berarti Iya. Yesus bukan Injil. Betul. Yesus yang roh. Loh, Yesus yang roh lagi. Baik, Pak. Injil itu, Ya. Pak. Ada Injil Allah, Injil Yesus, Injil Kristus, Injil anaknya. Nggak ada. Injil Yesus, Injil Kristus. Ini. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Ibu. Nah, saya sekarang tadi ya, buktinya Yesus mati tadi ya. Oh ya, gimana Pak? Baca Wahyu ini, Wahyu 1 ayat ini. 18 Ayat paling. 4 sampai 5 ini. Ya kan? Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di menantikan janji Bapa yang terjadi. Oh ini Yesus kenapa Yesus menampakkan diri ya tadi ya? Dia kenapa kok dia itu dia kok masih berdaging gitu kan? Apa yang disahkan Pak Ati tadi? Karena nggak mati. Pada Yesus tadi adalah apa? Kenapa kok dia menampakkan diri masih berdaging, masih gitu? Karena kan? nggak mati. Bukan. Karena dia menunjukkan dirinya sebagaimana Bahwa dia sudah hidup. disebutkan bahwa dia hidup. Kalau dia itu nggak hidup, langsung menurunkan roh aja tuh gimana membuktikannya? Karena nggak mati, Pak, kata Paulus. Kalau yang bangkit, misalnya bangkit nih Pak, bangkit, yang Betul. mati, terus dikuburkan, bangkit bentuknya roh, kata Paulus. Kecuali Bapak tidak percaya Paulus. Oh, bukan. Ini gini ya, menunjukkan dirinya. Karena tidak mati. Loh, dia mati. Kan bentuknya tubuh, Jadi alamiah. roh itu bisa apa? Bisa, Khusus Yesus ya. khusus Yesus. Khusus Yesus Iya, bisa roh menampakkan diri. Iya, menunjukkan dirinya. Khusus Yesus bisa menampakkan Sekarang diri. jadi khusus. Coba di mana kekhususan buat Yesus? Ya, itu hanya ini Yesus jadi untuk membuktikan dia kepada hidup. mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setiap Yesus khusus. Dengan tanda ia Setiap Yesus khusus. membuktikan. Ayat Untuk Alkitab menulis membuktikan. bahwa dia hidup. Ya kalau paman kita tidak bisa bukakan Tapi juga gini sulit loh, juga maksudnya gini loh. membuktikan. Ajaran Paulus mengatakan kalau bangkit roh. Itu manusia biasa. Tahu nggak Pak? Pak. Gini Pak, dalam Quran ya, ada satu Quran, Pak, ayat Quran. Monggo. Yang saya ini aneh seriusan. Kenapa? Hal yang remeh temeh, kita kira remeh temeh, kok dikutip oleh Quran dalam ajaran yang sangat fundamental di antara kita nih, Islam dan Kristen, Yesus. Teksnya mengatakan begini, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih anak Maria tidak lain hanyalah seorang rasul. Jangan aneh, qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu banyak rasul-rasul yang sudah berlalu. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar. Tahu nggak Pak teks selanjutnya? Dulu saya aneh, kenapa ini kok ada teks beginian? Remeh temeh. Kita diyakinkan kalau Yesus ini manusia. Kana yakulani to'am. Mereka berdua makan makanan. Apa anehnya makan makanan? Pak, ternyata Pak, peristiwa makan makanan itu sebagai pembuktian bahwa Yesus itu tidak bangkit. Karena tadi Pak ketika Yesus menampakkan diri, ternyata dia makan ikan Ya, makan goreng. bakar. Ya bakar.
Kalau Jadi- dia makan ikan bakar, berarti roh atau jasad? Jasad. Kalau dia jasad, berarti atau bangkit atau tidak bangkit? Tidak bangkit. Kalau tidak dibangkit, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Itu kan dari pendapat. Biarin aja Pak, biarin aja. Jadi bagaimanapun nggak bisa. Suruh buktiin aja kalau Iya. kitabnya ditulis Nabi Itu atau standar Rasul. Bapak, bukan standar saya. Ya mohon maaf ya, Satu. mohon maaf ya. Saya tantang semua. Ya. Buktikan kitabmu ditulis Nabi dan Rasul. Kalau tidak, mohon maaf. Itu Bukan bukan, kitab itu tuntutan yang aneh, Pak. Bapak punya standar. Semua tanak Talmud Tarkum tak tantang. Maksudnya gini ya. loh, Bapak punya standar sendiri, lalu Kok dilemparkan standar pada orang sendiri, wong saya tahu kitab Loh, kok. loh, kita tidak meyakini Pak, tidak ada Nabi itu menulis kitab. Ya udah, makanya kalau Bapak mengklaim gitu, saya mengatakan buktikan Wahyu itu, kitabmu. Pak, wahyu itu diucapkan oleh Nabi. Ulangan 18:18, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, bukan ditulis. Bible Bapak yang mengatakan. Yes. Ya itulah. Sekarang ini saya jelaskan lagi. Kenapa Yesus kok dia buktikan dia hidup? Jadi ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah. Aku telah mati. Dan yang hidup. Pak, tahu nggak? Saya tunggu dulu. Sudah ini. Ya. Aku telah mati. Aku telah mati. Itu kata Yesus loh. Ya, itu namanya Yesus. Mana Namun, Anda bilang nggak lihatlah mati sih? aku hidup. Pak, nih Pak, Nah, Kalau lagi. kita mau merujuk pada Yesus, Pak, Bapak buka Yohanes 17 nomor 8. Tadi dikutip oleh Pendeta HTD. Sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku, kepada Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Segala firman. Buku yang Bapak baca, buku Wahyu itu, Pak, Bapak baca buku Wahyu 1 nomor 1. Tadi apa bunyinya, Pak? Bapak tahu nggak Wahyu 1 nomor 1 bunyinya apa? Pada mulanya firman. Bukan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk diberikan kepada hambanya melalui malaikat-malaikatnya. Kan Yesus mengatakan firman-Nya sudah selesai. Segala firman yang telah disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka selesai. Lalu ujung-ujung Yohanes mengklaim dia mimpi di Pulau Patmos mengatakan Yesus memberi firman wahyu kepadaku. Makanya itulah kenapa buku Wahyu itu di kanon terakhir. Di buku Wahyu itu, Pak, segala kejadian yang aneh-aneh muncul di situ. Makhluk-makhluk astral muncul di situ. Karena memang itu mimpi Yohanes. Nggak ada yang berani bahas kitab Wahyu, Pak. Itu Kecuali kan kami, Pak. Ya, gereja nggak ada yang berani bahas kitab Wahyu. Karena disitulah penghakiman. Baru mereka tahu semua, Pak. Baru mereka tahu, oh ternyata tidak satu pun gereja-gereja itu bisa selamat. Nggak bisa, Pak. Karena di situ ada yang namanya penghakiman, ada namanya kerajaan 1000 tahun, ada namanya rapture. Orang nggak berani baca kitab Wahyu. Langsung ketahuan itu. Saya mengatakan, kalau mereka bisa masuk surga, Yesus bohong, Alkitab bohong. Siapa? Gereja. Yes. Kalau ada di luar sana ya yang ngaku-ngaku gereja bisa selamat masuk surga, Yesus bohong, Alkitab bohong. Simpel kalau saya. Tidak ada yang bisa selamat. Mereka tidak berani baca kitab Wahyu, Pak. Sampai kiamat nggak berani. Kami dimulai dari kitab Wahyu. Kami satu-satunya yang berani membahas kitab Wahyu. Kenapa punya pikiran begitu? Hah? Kenapa Bapak punya pikiran bisa membahas Wahyu? Karena disitulah, Pak. Disitulah dibuka semua. Bukan, kenapa Bapak hanya Bapak yang berani membaca buku Wahyu? Kenapa? Yang Ya. bisa menjelaskan Ya. apa menjelaskan tadi? Ya. Menjelaskan buku Wahyu. Mereka nggak berani. Enggak, kenapa yang Bapaknya? Kenapa hanya Bapak yang bisa? Oh, karena nggak berani. Karena Mereka nggak berani. Nggak berani. Mereka nggak ngerti yang namanya Harmagedon. Mereka nggak ngerti yang namanya rapture, pengangkatan orang percaya. Oh, ternyata kita semua nanti nggak bangkit. Kalau kita baca itu, kita itu ternyata musuhnya Yesus. Harmagedon itu semua gereja-gereja, salib-salib di gunung itu semua dibom pakai hujan es. Yang bisa jelasin gitu siapa? Armageddon. Harmagedon. Gaifu doang. Mereka nggak ngerti itu. Kenapa bangun gedung gereja megah-megah? Kenapa? Di mana itu salib-salib itu dihancurkan nanti? Hah? Di mana, Pak? Perang Harmagedon. Iya, enggak itu Bapak dapat teori itu dari mana? Bahwa ya salib-salib semua. itu di buku Wahyu. Di buku Wahyu semua yang ada 6 kelompok kan, Pak. Babel besar Bapak tahulah, penyembah patung tahu ya. Kemudian 66 demi nama Enggak, yang fokus salib itu di mana dihancurkan itu? Yes, ya saya kan Atau penjelasan semua. Pak? Oke. Semua ya termasuk gedung-gedung itu kuil-kuil buatan tangan manusia ya tentu saja masuk salib-salibnya Oh, segala gitu. itu gitu loh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu kalau itu mereka baca,
Mereka nggak berani, Pak. Ikan besar itu, pendeta besar itu tempatnya ada di alam maut semua, Pak. Tuh, takut mereka, Pak. Takut mereka. Nggak berani baca kitab Wahyu. Belum nanti Gog Magog, belum penghakiman terakhir, kerajaan 1000 tahun. Takut mereka. Nggak berani, Pak. Kenapa buku Wahyu di kanon terakhir? Yang kanan kan dia. Bukan kayak kanon itu Melgedes, Pak, itu ngarang. Nggak ada kanon. Apa wewenang dia? Ah, itu dia. Dia nggak punya wewenang apa-apa. Yesus yang menyuruh menulis. Tapi Bapak ngikuti kanon kan sekarang kan? Mana ada? Saya nggak Bapak ngikutin tadi kanon. bilang begini, yang namanya kitab suci dia menceritakan Yesus. Ya. Oke, sekarang ada Gospel Barnabas menceritakan Yesus. Gospel of Mary menceritakan Yesus. Barnabas buang aja, Pak. Menceritakan Yesus, Pak. Ah, Yesus gadungan itu. Ah, berarti Bapak punya filter lain dong, standar lain. Tidak ada kitab Barnabas. Loh, Barnabas adalah rasulnya Yesus. Ya, Masuk. masuk. Ah. Tetapi dia tidak ditunjuk oleh Yesus menulis. Di antara 12, 12 murid. ya di antara 12, Matius. Matius ditunjuk. Mana Dari 12 itu hanya Matius, terus Matius, Markus, Yohanes. Yohanes, Petrus, Matius, Yohanes, Petrus, cuman 3. 3. Dari 70 rasul, Markus, Lukas. Di mana Bapak kita Apa? bisa tahu bahwa Yesus menunjuk khusus untuk Matius, Yohanes dan Petrus? Ya. Di mana? Salah satu contohnya Matius 17 ayat 9. Yang menjadi saksi Yesus berubah rupa adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Bukan itu. Di mana Yesus merujuk Matius, Yohanes? Lalu Yesus ngomong ke Matius, Matius, jangan kamu tulis penglihatan tadi sebelum aku dibangkitkan. Ini perintah langsung Yesus kepada Matius. Di mana Matius berapa, Pak? Matius 17 ayat 9. Itu perkataan langsung Yesus. Di kitab Markus enggak perkataan langsung Yesus, di kitab Lukas tidak. Jadi itu validasi bahwa Yesus menyuruh kepada Matius. Jangan kamu ceritakan, bukan kamu tuliskan. Ya, ceritakan itu ditulis. Itu maksudnya. Berarti itu tafsiran lagi, Bapak. Tidak. Tidak, Pak. Perkenalkan, nama saya Abdullah Umar Mu'alaf. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Henry Tan dan juga Kang Chan. Ini mengenai agamanya Yesus. Menurut tanggapan kedua Bapak-Bapak ini seperti apa ya? Oke, saya dulu ya. Iya. Ya, Singkat aja ya. Yesus tidak beragama. Yesus terlahir sebagai Yahudi, Galatia 4 ayat 4. Ketika genap waktunya, Yesus lahir dan harus takluk. Hanya 4, Pak. Sebagai bangsa, bukan agama. Kalau agama dia harus takluk 613. Karena sebagai bangsa hanya sunat, akikah, Surat akikah, pondok daun, dan paskah. Sebagai bangsa Yahudi, Yesus hanya takluk 4. Tapi kalau sebagai agama 613. Yesus tidak beragama. Dan Yesus tidak beragama Kristen, kami juga tidak beragama Kristen. Tidak pernah ada agama Kristen. Tidak pernah ada, Pak. Jadi kalau di luar sana udah agama Kristen, ditambahin lagi Protesan, ditambahin lagi, wah itu salahnya kuadrat, Pak. Ya, tidak pernah ada agama Kristen, Pak. Ya, kami orang Kristen, bukan agama Kristen. Yesus tidak pernah beragama, Yahudi pun tidak, Kristen apalagi. Ya, oke. Oke, Ustaz, 2 menit, Ustaz. 2 menit, baik. Hanya Quran yang bisa memberikan agama para nabi. Ketika Nabi Abraham tadi diskusikan di luar, bahwa Nabi Abraham disuruh aslim, berislamlah. Nabi Abraham, aslam tu lirabbil alamin, aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Lalu Nabi Abraham itu berwasiat, wa sobiha Ibrahim ya baniya wa Yakub, dan juga Yakub, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memberikan bagi kalian agama. Wa fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan dalam Bible sendiri kita bisa melihat dengan sangat letterlek. Bapak buka Yeremia 29:11, Tuhan akan mengadakan rancangan Salom. Rancangan itu sesuatu yang tidak membuat kacau. Dalam bahasa Sanskerta kita, tidak kacau itu artinya agama Salom. Bahkan tadi sempat kita bahas, Yesus mengucapkan langsung dari mulutnya sendiri. Apa kata Yesus? Salaman atrakulakum.
Islam, keselamatan, damai sejahtera aku tinggalkan pada kalian, aku berikan pada kalian. Salami Islamku, damai sejahteraku aku tinggalkan kepada kalian. Yohanes 14:27. Saya tidak bisa berpendapat, saya hanya mengutip dari mulut setiap orang. Yesus mengatakan dia salam, Islam. Quran mengatakan nabi-nabi itu Islam. Ya, baik, kita langsung ke closing statement. Closing statement? Apa? Masih? Oh, Mau ya. menanggapi tadi yang tentang Yesus tidak beragama ya, Ya. dari Pak Pendeta. Ya. Lalu di dalam Lukas 4 ayat 16, itu kan Yesus menghadiri sinagog pada hari Sabat. Ya. Nah itu Yesus datang ke sinagog pada hari Sabat itu sebagai orang yang tidak beragama, sebagai orang Yahudi atau sebagai orang seperti apa? Ya, dia sedang mengajar tapi tidak mengajar agama Yahudi. Ya, agama Yahudi sudah tidak ada tahun 70 Masehi. Yesus mengajarkan kerajaan Allah gitu kok. Ya, Lukas 16 ayat 16 ya. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak saat itu diberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi Yesus tuh khotbah di sinagog ya. Sinagog termasuk di Bait Allah ya. Mengajarkan, ini mudahnya nih. Saudara-saudara, aku nanti sebagai Allah di surga, kerajaan Allah. Aku sebagai apa lagi? Kerajaan surga. Aku nanti di surga. Yang diberitakan Yesus itu. Nggak pernah Yesus memberitakan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, tidak beragama Yahudi, Pak. Kalau Yesus beragama Yahudi, dia harus melaksanakan 613. Termasuk halal haram, termasuk dan lain sebagainya, potong kurban. Yesus nggak halal haram, Yesus menyatakan semua makanan halal. Di mana itu Pak Yesus? Di Markus 7:19 divalidasi di Kisah 10 ayat Yesus, yang 15. Yesus. Ya, yang mana? Semua makanan halal dari Yesus? Markus 7:19 divalidasi di Kisah 10 ayat 15. Bisa nggak berdiri sendiri itu Markus 7:15? Itu Yesus mengatakan dia itu merah itu Markus lebih 7? 19. Oh, itu bukan Pak. Bukan masalah halal. Oke, siap, lanjut. Nanti divalidasi di Kisah Rasul. Ini sebagai orang Kristen tadi kan, jadi orang Kristennya udah ya 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, bukan beragama Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan adalah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi dalam pemikiran Bapak-Bapak sekalian, Kristen ini bukan agama. Sama sekali bukan dan tidak pernah ada agama Kristen. Oke. Kalau ada yang bilang agama Kristen, udah gitu ditambahin lagi Protesan, yalah salahnya kuadrat. Oke. Baik, Bapak silakan kalau mau Closing statement. statement, silakan Pak, nambahin tadi. Oke. Sudah Bapak-bapak? Wah, ayo. Tadi menarik pernyataan Pak Pendeta. Dikatakan tadi Yesus tidak mengajarkan agama ya, betul ya? Tidak. Hukum Taurat berlaku sampai masa Yohanes. Di dalam Matius 26 23 1 2 3 sampai 6. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi dan murid-muridnya, ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Oh iya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, oleh sebab itu turutilah dan lakukanlah segala pengajaran mereka. Ini kan perintah nih Pak. Turutilah dan lakukanlah segala pengajaran mereka, tetapi jangan lakukan Ya, jangan. perbuatan mereka. Iya. Nah, artinya validasi dari Yesus bahwasanya hukum Taurat itu benar dan itu bahkan diperintahkan. Matius 5 17 sampai 20. Tidak membatalkan. Iya, masalahnya kan jika hidup keagamaan tidak lebih baik daripada elit Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, simple. Ya, berarti agama dong. Ya, bukan. Tidak. Loh, bagaimana tidak disebut agama? Jika kamu tidak bisa melebihi agama Nah, itu, apa lebihnya Pak? jika kamu hidupmu itu tidak bisa lebih hebat dari agama itu, Apanya standar hebatnya Pak? ya benar dong. Ya benarnya apa? Hidup benar. Kalau saya lihat di situ Apa? kita lihat kalimat selanjutnya, Apa itu?
karena mereka mengajar, tapi jangan ikuti perbuatan Ya, mereka. itu dia. Karena mereka mengajarkan bukan untuk melakukan. Artinya apa? Orang-orang Taurat ini benar pengajarannya, dibenarkan oleh Yesus, dibuktikan dalam Matius 5, 18, 19. Taurat Lalu- itu benar, Pak. Iya, masalahnya kan di situ ada ancaman dari Yesus. Iya. Kalau kamu meniadakan satu iota dari hukum Taurat itu, maka kamu akan menempati dan mengajarkan menempati tempat paling rendah di kerajaan langit. Lanjut kalimat. Kecuali Nggak ada kecuali. ada ayat Apa 18. kecualinya? Ayat 18. 18, barang siapa yang mengajarkan satu titik hukum Taurat, dia akan menempati tempat paling tinggi dari kerajaan langit. Kecuali Nggak ada kecuali, Pak. setelah semuanya digenapi. Langit dan bumi akan berlalu. Satu iota pun tidak akan berlalu kecuali Iya, semuanya. tapi apakah langit bumi sudah lenyap? Atau digenapi, kan ada dua pilihan. Langit bumi berlalu atau digenapi. Yesus berkata, aku sudah selesai. Selesai menggenapi Taurat, maka Taurat batal tak iye. Itu bahasa. Itu perkataan Paulus, Pak. Yes. Kalau itu kayak ini ya, sebelum semuanya terjadi itu, sebelum langit bumi lenyap. Kan Itu Yesus berkata, satu. aku sudah selesai mengenapi Taurat, maka Taurat batal. Itu yang namanya semua selesai itu kan perkataan Yesus waktu disalib kan. Iya. Kita Selesai itu apa? tidak berbicara, itu kan eksegesis Bapa. Selesai menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat. Mengenapi bagaimana? Nah, makanya Taurat batal. Makanya dibatal. Makanya Yesus datang. Lalu berarti Matius 23 nomor 2, 3, 4 itu batal. Ya enggak dong, itu kan Yesus mengatakan, kalian nih bahasa yang mudah ya. Tadi Kamu- sampai Yohanes. Ya kan? Hukum Taurat sampai Yohanes nih. Ya, Nah, sewaktu Yesus mengatakan dalam Matius 23 itu, Yohanes kan sudah tidak ada lagi. Yohanes Pembaptis. Yes. Yohanes Pembaptis nanti mati sebenarnya masih ada sih. Kan Yesus dipenggal tuh Yohanes Pembaptis. ya. Itu masih kesini-sini masih ada sih. Masih ada. Nanti baca saja Yohanes Pembaptis Ya. kapan dipenggal. Intinya kontradiksi ya sementara ini. Nggak ada. Ya, kenapa saya bilang kontradiksi? Nggak ada, Pak. Perkataan Yesus itu kalau bicara tentang Matius 5:17 itu kan Yesus 18. datang, perhatikan. Yesus datang menggenapi, Yesus mati membatalkan. Bedanya datang dan mati di situ. Clear? Datang Bingung? menggenapi. Mati Ini, Pak. membatalkan. Di situ teksnya mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi itu runtuh, sebelum semuanya terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, itu terjadi itu pada langit dan bumi. Tidak. Bapak menafsirkan itu bukan pada langit dan bumi, tapi pada penggenapan Yesus. Yesus sudah berkata, aku sudah dan selesai. itu Pak tidak akan masuk dalam konteksnya. Jadi itu Sudah bukan selesai. berdasarkan konteks teks, tapi teologis Bapak. Yang Bacakan. bilang Taurat tidak batal siapa? Anda berani hari ini sembelih 18 kurban? Yesus yang ngomong, tidak ada satu titik pun yang Kan itu ditiadakan. sudah digenapi, Pak. Bukan digenapi, itu perselisihannya Pak. Yang dimaksud oleh Yesus itu Makanya adalah Efesus langit dan bumi. 2:15 dengan matinya Sebagai manusia, manusia dia membatalkan. Kata Yesus atau kata Paulus? Kata Paulus ya dari Yesus. Nah, Paulus itu kan Paulus dari mana tahu? Kan Ini ini panjang Dari Yunani. lebar nih, Mas. ini menjadi dari alatku. dari orang Yunani. Bukan. Roma 1:14 Paulus belajar dari orang terpelajar orang Yunani. Inilah saya sebagai alatku. Dia Ya, Yesus kayak bilang gitulah. gitu kan. Ya kan? Waktu Nggak dia ada gunanya Paulus, juga, Pak. ini Mau Taurat ya. Mahal, Pak. 18 ekor loh, Pak, setahun, Pak. Udah gitu kalau Bapak Tapi nggak itu kan itu perintah Yesus. Menurut cara berpikir Bapak itu perintah Yesus. Betul. Taurat itu dulu nyembelih 18 ekor loh. Iya. Setahun. Ngapain Yesus nyuruh begituan? Nah, makanya dibatalkan. Kenapa Pak. kenapa Yesus nyuruh begitu? Apa? Nyuruh begitu. Nyuruh seluruh yang dilakukan oleh Taurat, kenapa Yesus menyuruh untuk itu? Lalu dia batalkan sendiri, kenapa? Dia yang membuat, dia yang membatalkan. Kenapa? Ya. Yang batalkan Paulus. Ya karena kan harus Kenapa dia tidak batalin sendiri, tetapi harus pakai aku Paulus? membuat perjanjianku yang baru. Bukan. Kenapa dia batalin tidak membatalkan sendiri, tetapi harus lewat Kenapa nggak pakai toa sekalian? Halo, aku batalin. Rancangan. Hanya begitu orang ini pikirannya, harus pakai toa. Masa begitu sih, Pak? Bukan. Barusan Bapak bilang. Baru orang ini percaya kalau Yesus pakai toa. Halo, saudara-saudara.
Apa begitu kitab suci? Nanti Bapak, biar Bapak buat klaim Pak, apa kitab suci kayak gitu? gini. Harus. Saudara-saudara, dengan ini saya Yesus membatalkan Taurat begitu. Gitu, Pak. Gitu. Ya, Bapak tadi kan membuat standar tuh. Karena Yesus yang membuat, Yesus sendiri yang membatalkan. Betul. Nah, sekarang kenapa malah pakai Paulus, nggak pakai Yesus? Kan Yesus yang Paulus membatalkan. disuruh Yesus. Paulus itu itu dia. nggak ngerti apa-apa, suruh Paulus nulis. nggak pernah ketemu Yesus, Pak. Loh, Lu, 6 kali Paulus ketemu Yesus. di mana tunjukkan Paulus ketemu Yesus? 1 Korintus 15 ayat 8 pertama. Di mana? 1 Korintus 15 ayat 8 baca. Itu klaim sepihak. Apa itu? Jadi Paulus harus pakai toa. Saudara-saudara, aku ketemu Yesus harus gitu. Udah, sebab segala firman yang tersampaikan padaku ngomong Betul, 1 Korintus 15 ayat 8. Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Itu dia, nggak pernah apa. Yesus tidak pernah, ada Yesus mengatakan Caranya coba, begini coba, ya, coba, Pak. coba. Caranya begini. Pertama 1 Korintus 15 ayat 8. Ya. Terakhir kali Yesus menampakkan diri ketemu sama Paulus sekali. Lalu Bapak cari kitab Kisah Para Rasul. Mulai dari pasal 9, cari huruf merah. Nanti akan ketemu 7 atau 8. 1 untuk Ananias, 1 atau 2 untuk Petrus, sisanya Paulus. Pernah nggak Yesus ketemu Lukas? Apa? Yesus pernah ketemu Lukas nggak? Ketemu Lukas. Ya ketemu, dia bagian dari 70 murid kok. Di mana di 70 murid itu ada Lukas. Apanya? Di dalam Bible, di dalam Agia Gratia. Graphia Bapak, di mana Lukas bagian daripada 70. Pakai toa gitu. Halo, halo. Lukas, kamu muridku ya. Yesus menulis 70 Nah, itu bukan murid. jawaban, itu bukan jawaban. Yesus memilih 70 murid, 70 rasul. Di mana ada Lukas di situ? Ya, akhirnya dia dipilih untuk menulis. Di mana itu? Lah karena dipilih untuk menulis ya dia rasul Di dong. mana? Apanya? Di mana? Pak, Barnabas ada tulisannya. Tidak dipilih. Gospel Maria ada tulisannya. Nah, di mana kita bisa tahu bahwa Lukas dipilih? Barnabas enggak, Lukas dipilih di mana? Apanya? Pak, saya pakai toa. Di mana kita bisa lihat Yesus memilih Lukas, tidak memilih Barnabas. Memilih Markus, tidak memilih Gospel of Mary. Oke. Di mana kita bisa mendengar? Nanti di Septuaginta. Septuaginta. Septuagint. Oke. Ketika Aramaik oleh Yesus disuruh merubah menjadi Yunani. Pelakunya masih sama, masih Petrus, masih Yohanes, masih hidup semua nih. Oke? Lalu dia juga dimotori oleh Paulus, Lukas yang orang pintar. Septuaginta yang nulis siapa? Septuaginta itu 70 Masehi. 72 orang. 70. Rabi. Nah, buang itulah, kayak gitu. Buang itu. Septuaginta artinya 70 Masehi. Yesus menyuruh kepada penulis Ya. perjanjian baru yang jumlahnya 8 rasul. Ini bahasa mudahnya, kalian ganti menjadi Yunani. Kenapa ganti Yunani? Karena lingua franca waktu itu Yunani. Hal yang sama dilakukan United Scripture Society. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca, Yesus menyuruh terjemahkan dalam bahasa Inggris. Bapak merujuk pada itu ya, United Scripture Society ya? Iya dong. United Karena dia Scripture Society. Scripture Society atau Bible Itu Society. organisasi dunia Iya. Enggak ada di London. di London. Jadi itu referensi Bapak itu situ. Memang dari situ, Pak. Oke. Yang akhirnya muncul Alkitab huruf merah. Ya, banyak orang mengira itu sembarangan aja. Enggak, maksudnya Apa? oke. Oke, statement closing statement, Pak. Ayo, Oke, Pak. clear ya. Ayo, Udah Pak, mau silakan, jam Pak. 5. Ya, Mau beliau ada mau Bapak, mau ada pergi. mau ibadah. Oke, terima Mau kasih ibadah. atas kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Wid juga Pak Terima sekalian. kasih semuanya. Dan ini merupakan hal yang baik untuk kita bisa saling menyampaikan gitu kan. Kita bagi saya sendiri, kita sendiri bukan untuk mencari menang atau salah. Bukan cari musuh ya, Pak? Bukan mencari Bukan musuh, cari bukan musuh. menang atau kalah itu kan. Itu bukan itu. Yang Tapi penting ini kita mengerti, baiklah. ya kan, Diterima supaya nanti masyarakat bisa baik hal seperti ini. kita itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat itu kan, ya kan. Mencerahkan. Supaya masyarakat itu tercerahkan dengan ini apa yang kita lakukan di sini. Dan untuk selanjutnya ya mungkin ada kesempatan yang lain bisa diskusi dengan Iya. yang lain. Ini dari wilayah Jakarta beliau, Pak. Oh, Dia Jakarta. itu koordinator GAIFU wilayah Jakarta. Mulai dari keliling sampai Jabodetabek ini. Itu. Gubernurnya Bapak nih. Ya, gubernurnya bukan itu. negeri Ya, kita- Jakarta.
Oke, terima kasih. Itu ya, Daniel. Pak ya. Ya, baik. Silakan. Ustaz. Baik, Masya Allah luar biasa. Allah mengatakan, kul katakanlah ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi dalam konteks itulah Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, kemarilah kita disuruh untuk memanggil ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. La na'budu illallah, pesannya sama, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bi syai'a, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan jadikan penguasa-penguasa lain selain kepada Allah. Di closing ini saya ingin berikan semacam undangan ya kepada teman-teman Kristiani yang ingin berdialog, kepada teman-teman Kristiani yang bersedia berdialog dalam any topik, dalam semua banyak topik. Yesus Muslim, Yesus tidak mati dan disalib menurut Bible, tidak bangkit menurut Bible. Terus apakah Al-Quran dan Bible adalah firman Tuhan? Dan even itu original sin atau apapun. Dalam perbedaan antara Islam dan Kristen, saya mengundang siapa saja, pendeta-pendeta, sarjana-sarjana Kristen, supaya bisa jauh lebih berani dibandingkan dengan pendeta HTD dan pendeta Arif. Saya berharap orang-orang di luar, teman-teman Kristen, bisa memenuhi undangan ini, supaya membuktikan ada yang jauh lebih berani dibanding pendeta HTD dan pendeta Arif. Keberanian mereka menunjukkan bahwa mereka, dalam pandangan mereka, mereka sedang memegang kebenaran. Dan itu adalah manifestasi pembuktian dari sisi mereka sendiri. Aku berani karena aku benar. Dan saya hormat atas itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada kata-kata kurang Sama-sama, Pak. mohon dimaafkan Saya Pak juga Ustadz. Terima kasih ya, Terima luar kasih. biasa. Insya Allah. Ya,